RK Suswono akhirnya legowo kalah dari Pramono Rano dan PDIP. Guys, akhirnya Part 2. Mana tuh yang kemarin teriak-teriak mau 2 putaran? Mau 2 putaran? Mana itu orangnya? Sekarang udah benar-benar legowo. Pada mingkem. Bersuara dong. Ayo yang bikin Komal 2 putaran bersuara, tulis di kolom komentar ya. Ditunggu loh konfirmasinya, legowo apa enggak. Gimana nih kaum Mulyono, masih sehat kan? Junjungan kalian cawe-cawenya tidak berguna di DKI. Aduh, pada akhirnya Ridwan Kamil sudah bisa legowo karena tentu tidak mempunyai data yang lengkap untuk mengajukan sebuah kecurangan-kecurangan yang dituduhkan kepada Pak Pram dan juga Bandul. Pada akhirnya Ridwan Kamil pulang kampung di Jabar dan tentu kembali berdukun Persib Bandung dengan sepenuh hati. Nah, akibat batalnya gugatan yang akan dilakukan oleh Ridwan Kamil kepada MK sehingga menuai komentar yang beragam dari para netizen dan bahkan Ridwan Kamil dan kawan-kawan diejek habis-habisan. Kaum Mulyono juga diejek habis-habisan oleh netizen. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita lanjut ke videonya seperti apa, kita simak bersama-sama. Dan jangan lupa untuk sahabat tanggapi apa yang menjadi komentar para netizen ini, dan juga ada Bang Murki Bro. Halo guys, gue lagi di mana nih? Gue lagi kantornya Pak Pram. Nanti setelah dilantik. Di depannya. Masuk aja Bang, masuk. Gua habis dari pasar baru, sengaja mampir sini ya kan, ngedoain buat beliau. Kan udah jelas 50-07 mutlak menang, ya kan? Sampai udah jelas kan, nggak jadi kan yang gugat. Semalam kan udah gua bikin video tuh pas di Bogor, nggak jadi katanya yang gugat. Sampai jumpa di pelantikan. Akhirnya Tim Plus walk out dalam pilkada Jakarta karena sampai tadi malam tidak ada surat untuk meminta putaran kedua di Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, pasti ada keputusan Gerindra untuk tidak melanjutkan proses protes dari Ridwan Kamil dan timnya itu untuk mempersoalkan hasil pilkada Jakarta. Dengan kata lain, Jokowi KO di Jakarta. Kan hanya itu keterangannya. Jadi tidak mungkin lagi ada semacam upaya untuk mengatakan bahwa Jokowi tidak pernah kalah. Dan ini pertama kali dan terutama di ibu kota, pengaruh Jokowi itu atau faktor Jokowi lenyap itu. Salam NKRI. Tim Ridwan Kamil Suswono akhirnya batal melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kenapa kok batal melakukan gugatannya? Nggak cukup bukti ya? Apa yang kalian tuduhkan selama ini koar-koar telah terjadi kecurangan-kecurangan di pilkada, kalian nggak punya bukti-bukti kuatnya ya? Akhirnya batal. Ih, kasihan deh. Tapi bodo amat ya. Yang penting alhamdulillahirabbil alamin, Mas Pram Bangdul sudah sah menang 1 putaran. Terima kasih, kemenangan Mas Pram Bangdul ini juga berkat kerjasama kita semua, mulai dari tim pemenangan, tim sukses, Ahoker, Anak Abah, Jackmania, warga Jakarta semuanya, yang akhirnya Mas Pram Bangdul menang di 1 putaran, termasuk para relawan dan partai koalisinya. Terima kasih untuk kalian semua. Ini adalah satu kemenangan yang sangat-sangat luar biasa menurut gue. Dan jujur ya, kalau gue secara pribadi, dendam gue di Pilpres yang kemarin Pak Ganjar, Pak Mahfud kalah, itu terbalaskan bener-bener ya. Karena apa?
Kenapa gue bilang terbalaskan? Kemenangannya Mas Pram Bang Dul itu benar-benar murni, pure dengan cara yang sangat-sangat sportif. Nggak seperti yang di Jawa Tengah, nggak seperti yang di Sumatera Utara, di Banten dan beberapa kota lainnya. Kemenangan Mas Pram Bang Dul itu tanpa adanya endorse Jokowi, Betul. tanpa adanya campur tangan kelompok penguasa, tanpa adanya campur tangan partai coklat. Partai coklat, Tapi betul. akhirnya Mas Pram Bang Dul berhasil menang di Jakarta. Ini benar-benar sangat-sangat luar biasa. Jadi buat kalian yang di Jawa Tengah, yang di Sumatera Utara, Banten atau kota-kota lain menang, tapi ada di belakangnya ada kelompok penguasa, ada partai coklat, ada endorsan cawe-cawenya Jokowi, nggak usah bangga ya. Hal biasa banget kemenangan kalian. Justru kemenangan kalian itu memalukan dan aduh buat gue bener-bener naif banget. Kayak Mas Pram Bang Dul dong, menang dengan cara yang sportif, pure. Perjuangan semua tim relawan terbukti gitu ya, tanpa campur tangan ini itu ya. Walaupun PDI Perjuangan dikepung oleh partai koalisi Kim Plus, terbukti menang satu putaran. Jakarta menyala. Selamat ya Mas Pram Bang Dul. Akhirnya kalian menjadi next gubernur Jakarta. Kami percaya Mas Pram Bang Dul mampu menjadikan Jakarta yang lebih baik lagi dan meneruskan program-program gubernur sebelumnya. Selamat bertugas untuk Mas Pram Bang Dul. Jakarta menyala. Ya, berdasarkan temuan kalau mau dikaitkan ya, bahwa yang potensial melakukan kecurangan adalah orang yang dekat dengan kekuasaan. Datanya malah ada 12 camat yang diubah menjelang hari H ya. Nah, kalau dilihat memang wajar saja ini tidak berlanjut karena dalilnya lemah sekali. Dalil form C6 itu pertama kali kalau itu terjadi itu akan dilakukan di MK dan tidak presisi untuk menjelaskan peralihan suara. Jadi nggak masuk akal, jadi itu digunakan. Kalau apa ya, saya pikir ya itu penghibur hati nan luka yang lebih banyak ya. Yang lebih menarik adalah soal tidak ada korelasi gagasan baru mereka mengajukan perkara dengan menggabungkan suara sah dengan suara tidak sah. Itu tidak masuk akal. Jadi memang sayangnya memang harus kalah itu MK. Kalau saya penggemar Persib mestinya memang maju di wilayah Persib kan. Dan saya dan teman-teman menduga, ini dugaan ya, bahwa tidak dibuatnya RK maju di Jawa Barat itu juga akan menghilangkan kesempatan RK untuk berlari lebih jauh di 5 tahun ke depan. Jadi jangan-jangan Jakarta memang adalah daerah yang banyak menjadi tumbal bagi pihak-pihak tertentu, tidak hanya Anies tapi juga RK sekali. Yap, itulah berbagai komentar dari netizen dan juga ada Bang Rocky Gerung, Mbak Novi terkait dengan apa yang menjadi gagalnya pengaduan Ridwan Kamil ke MK karena sudah menyadari bahwa apa yang atau langkah yang diambil ini adalah langkah yang tidak tepat, mengingat bahwa bukti-bukti tidak begitu kuat untuk memperkarakan permasalahan ini. Apalagi sudah jelas bahwa Pak Mulyono tidak lagi mempunyai taring, tidak lagi dianggap di Jakarta, sehingga pengaruhnya tidak maksimal dan bahkan bisa kita bilang tidak ada sama sekali. Yang ada bahkan membuat Ridwan Kamil dan kawan-kawan rugi, menjadikan Mulyono ini sebagai jurkamnya. Nah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton dan semoga Pak Ridwan Kamil bisa tidur nyenyak dan juga semangat menganggurnya untuk sampai 2029. Bapak coba lagi nanti, siapa tahu bisa nyunsep lagi. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.